Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawati dengan NIM 2165059 dari kelas B Teknik Informatika. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang komputer security di materi pertama, keamanan komputer. Baik, langsung saja. Di sini mengapa keamanan komputer dibutuhkan itu, yang pertama ada information based security, yang menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses data dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Yang selanjutnya itu ada infrastruktur jaringan komputer, misalnya itu seperti LAN dan internet, memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Sini adapun kejahatan komputer semakin meningkat itu dikarenakan yang pertama aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat itu, online banking dan elektronik data yang atau e-commerce. Selanjutnya ada desentralisasi server. Selanjutnya ada transisi dari single vendor ke multi vendor, meningkatkan kemampuan attack dan kurangnya kemampuan penggunaan sistem. Keempat itu kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besar source kode program yang digunakan dan berhubungan dengan internet. Selanjutnya adalah pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security itu adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer jaringan dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer juga mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan penyebaran dan manipulasi informasi digital. Nah, di sini ada prinsip dasar keamanan komputer. Yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Itu berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses manusia yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contohnya itu, contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya itu seperti data-data yang sifatnya pribadi, semisal nama, tanggal lahir, penyakit yang ada yang pernah kita derita atau ya seperti itu, nomor kartu kredit, nama ibu kandung dan sebagainya. Data-data ini pula memiliki perusahaan-perusahaan Nah, yang kedua itu ada integrity atau keaslian. Di sini berarti integrity atau keaslian ini berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity ini juga menunjuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Nah, di dalam integrity ini terdapat dua mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Selanjutnya ada availability atau ketersediaan. Nah, berhubungan dengan ketersediaan ini, informasi ketika dibutuhkan itu artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Selanjutnya di sini ada authentication atau autentikasi. Nah, di metode ini untuk
menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi itu adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi, yaitu yang umum itu digunakan dalam keamanan komputer seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci atau public private, autentikasi berbasis biometrik dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada di sini ada autorization atau otorisasi. Di sini memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses dan memberikan hak akses yang tepat. Sistem ini juga dapat mengontrol akses penggunaan dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. Selanjutnya di sini ada di sini ada non-repudiation atau tidak dapat dibantah. Non-repudiation ini atau yang tidak dapat dibantah ini merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya di sini adalah ancaman keamanan komputer secara umum, yaitu manusia, hardware failure, dan software hardware failure, software failure, dan alam. Baik. Ini ancaman-ancaman komputer menurut David Icke. Nah, ini adalah ilustrasi serangan keamanan komputer. Kita bisa lihat gambar yang ada di sini. Nah, gambar yang tertera di sini adalah ilustrasi serangan keamanan komputer. Ini adalah 15 contoh kasus nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia. Ini adapun 7 prinsip keamanan komputer itu pada dasarnya itu keamanan komputer yang pertama itu menetapkan kebijakan atau polis keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Yang kedua ada perlakuan keamanan sebagai bagian integral dan keseluruhan sistem. Yang selanjutnya ketiga ada penjelasan batas keamanan fisik atau logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Yang keempat, kita pastikan pengembangan itu dilatih dengan tentang cara pengembangan keamanan perangkat lunak. Kelima, kurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Keenam itu ada asumsikan bahwa sistem eksternal itu tidak aman. Nah, ketujuh, identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan resiko, dan peningkatan penurunan biaya dalam aspek lain. Nah, di sini ada kerangka kerja keamanan informasi. Kerangka kerjanya itu kerangka kerja keamanan informasi itu atau ISO 27004 itu adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengolah keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini juga memberikan paduan
pengoperasian, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau biasa disebut ISMS di perusahaan. Nah, ISMS ini juga adalah kependekan dari Information Security Management System. Sistem manajemen keamanan informasi ISMS ini juga adalah kerangka kerja untuk mengolah keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses kebijakan prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi. Ini adalah tahap-tahap utama dalam implementasi ISO 27001. Nah, ini dia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.